Perkenalkan, nama saya Rizal Triadi Febriantoro dari kelas Manajemen KS1A Marketing Pemasaran 2018. Di sini saya akan menyampaikan tentang studi kelayakan bisnis usaha kuliner untuk menuntaskan nilai ETS matkul studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dalam studi kelayakan bisnis, usaha kuliner meliputi aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar. Aspek hukum, perizinan usaha. Surat izin produksi atau produk industri rumah tangga atau disingkat dengan PIRT. PIRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Namun demikian, produksi skala rumahan ini tetap menempelkan label pada kemasan produknya, yang pada label ini terdaftar nomor indikasi bahwa produk makanan terdaftar di Dinas Kesehatan area di mana makanan diproduksi. 2. Izin BPOM. Izin BPOM ini adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk yang dikemas. Hal ini sangat wajib dilakukan selain bisa mengetahui amankah produk Anda untuk dikonsumsi. Dengan pemberian label ini, BPOM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk melakukan pendaftaran produk makanan tersebut bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Badan POM atau registrasi di website BPOM. 3. Mengurus sertifikasi halal label. Halal cukup penting di dalam industri makanan dan minuman, apalagi untuk negara yang mayoritas adalah beragama Muslim seperti Indonesia. Izin ini bisa diurus oleh pelaku usaha di kantor Majelis Ulama Indonesia. Namun, untuk tahun 2019, sertifikasi ini diterbitkan oleh Kemenak atau Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Pembentukan badan pemerintahan yang mengurusi sertifikasi halal ini mulai didirikan pada tahun 2017 dan sudah diatur ke dalam UU nomor 33 tahun 214 tentang jaminan produk halal. Legalitas merek. Merek merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antar satu dengan yang lain, baik pada keseluruhan maupun pada pokok. 1. Objek perlindungan. Pelindungan atas merek. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Kapasitas hukum. Dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. 2. Status pendaftaran. Status pendaftaran Indonesia mengenal asas konstitutif, yaitu hak atas merek yang diperoleh atas nama pendaftarnya. Artinya, pemegang hak merek adalah seorang yang mendaftar pertama kali di Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 3. Jangka waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. 4. Mutasi atau lisensi. Mutasi atau pengalihan hak pewaris wasiat perjanjian lisensi. Izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seorang atau beberapa orang yang menggunakan merek tersebut, baik seluruh maupun sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. 5. Pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada seluruh pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
lingkungan hidup. Tentunya memiliki sertifikat AMDAL yang baik. Yang pertama, dari segi lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari aktivitas bisnis catering Sarafi menunjukkan hasil yang cukup baik terkait pembuangan limbah sisa pengolahan makanan ditempatkan dan dibuang pada tempatnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, usaha ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Yang kedua, segi ekonomi atau sosial. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi atau sosial dari aktivitas bisnis ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bisnis ini positif dirasakan oleh masyarakat. Namun berbanding berbalik dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut, usaha ini dapat dikatakan layak untuk melanjutkan dengan melakukan beberapa perbaikan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan. Selanjutnya, segi teknis atau operasi. Berdasarkan penelitian mengenai lokasi usaha, luas produksi, tata letak, pemilihan teknologi, dan cara pengolahan makanan menunjukkan hasil yang kurang baik dalam melakukan proses produksi. Terbukti perusahaan tidak memiliki sertifikat higien sanitasi. Berdasarkan hal tersebut, usaha ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan dengan melakukan beberapa perbaikan. Aspek pasar dan pemasaran. Strategi produk. Berbicara tentang bisnis makanan, maka hal terpenting yang menjadi alat promosi utama dari bisnis kuliner adalah tentang jaminan dari kualitas rasa yang telah ditawarkan. Konsistensi dari cita rasa menjadi kunci kesuksesan Anda dalam menjalankan bisnis makanan. Jangan sembarangan dalam mengubah bumbu atau bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan makanan. Sedikit saja konsumen merasakan kecewa dengan cita rasa yang masakan Anda, maka mereka tidak akan merasa sungkan lagi untuk berkeluh kesah ke sosial media, dan Anda pasti sudah tahu artinya itu, bukan? Segala sesuatunya begitu cepat menyebar dari sosial media seperti kilat yang menyambar. Selanjutnya, harga. Dalam menentukan harga, barang atau produk yang dijual memang harus disesuaikan dengan kantong dari konsumennya demi bersaing dengan usaha sejenisnya. Promosi, mempromosikan di sosial media. Pada era digital seperti ini, sosial media menjadi ajang promosi terbaik yang cukup menguntungkan. Bahkan karena terlalu efektif, banyak di antara para penjual online bisa melakukan transaksi jual beli hanya dari akun sosial media. Jadi, Anda akan bisa memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan bisnis kuliner yang Anda lakukan sekarang. Lokasi usaha. Terkadang untuk lokasi yang kurang strategis juga menjadi salah satu kendala utama bagi yang memiliki bisnis kuliner. Untuk mengatasinya, Anda juga bisa mencantumkan peta lokasi pada kemasan dari produk makanan bisnis Anda. Selain itu, Anda juga bisa mendaftarkan lokasi bisnis Anda pada Google Maps. Dengan cara seperti ini, para calon konsumen Anda akan bisa melacak dari mencari di mana lokasi bisnis kuliner Anda berada menggunakan aplikasi Google. Selanjutnya adalah permintaan. Faktor yang menimbulkan tingginya tingkat permintaan yang pertama adalah kualitas produk atau jasa. Semakin bagus produk atau jasa yang disiapkan pihak penjual akan berbanding lurus dengan harga dari produksi itu sendiri. Pemilik usaha pasti tidak akan ragu untuk meningkatkan harga jual setelah melihat antusiasme pasarnya. Perkembangan permintaan saat ini mulai merangkak naik. Prospek permintaan akan datang untuk tetap diminati. Penawaran. Untuk mengantisipasi kelangkaan dalam produk, penjual memilih untuk menaikkan harga. Ia bertujuan untuk menekankan ketertarikan tersebut. Dalam kasus ini, pengusaha memang lebih diuntungkan dengan laba yang lebih besar, namun mereka juga harus rugi karena tidak mampu menyediakan stok dalam jumlah besar. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha ini, maka perlu adanya produk yang memberikan nilai lebih. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha di sektor ini perlu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar. Walau pesaing akan menawarkan harga yang lebih murah, tetapi usaha ini akan menjadi kualitas dengan baik.
bahan terbaik serta harga terjangkau, sehingga usaha ini tetap menjadi nomor satu dalam kepercayaan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.